Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Naria. Selamat pagi Pak Andi. Pagi juga Bu. Sebelumnya ya Pak Andi ada menghubungi saya ya. Betul sekali Bu. Oke, kemarin katanya Bapak Andi pengen bertemu dengan saya nih. Ya Bu. Oke, selamat pagi juga saya ucapkan Pak Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Naria. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Luar biasa ya Pak Fajar ya. Alhamdulillah sehat. Ya walaupun ada yang saya mau ceritakan ini. Oke, ya mungkin ini ya tujuan dan maksud Pak Andi menghubungi saya di sini. Saya sebagai supervisor ya nanti Betul, Bu. yang nanti akan membantu mungkin sedikit membimbing Pak Andi dalam melakukan coaching terhadap Pak Fajar nanti ya. Betul. Yaitu Pak Andi sebagai coachnya ya, coachnya, dan Pak Fajar sebagai coachnya. Iya. Oke, ya. Nah, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu nih Pak Andi Iya Bu. bahwa proses coaching ini nanti ada penilaian Pak Andi ya, ada rutin penilaian berdasarkan prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama ya Pak ya, kemitraan. Ya. Lalu proses kreatifnya dari coaching tersebut sendiri, dan nanti bagaimana Pak Andi memaksimalkan potensinya dalam coaching nanti Pak. Iya Bu. Sudah siap Pak Andi ya? Siap Bu, siap. Oke. Nah, kira-kira Pak persiapan apa saja nih yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching nanti Pak? Ya untuk persiapan ya Bu ya, yang pastinya kan saya itu nanti menyesuaikan apa yang Ibu sampaikan tadi, ada prinsip coachingnya, dan juga saya akan berfokus nanti pada hal-hal kompetensi yang perlu dikembangkan pada coaching. Misalkannya saya nanti harus presence Bu, harus kehadiran penuh, harus fokus. Kemudian saya nanti juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif bagaimana coach menyampaikan apa yang permasalahan yang ingin disampaikannya kepada saya gitu. Oke, baik Pak Andi. Jadi sesuai kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi ya, ada 3 kompetensi inti nih dari coaching yang ingin Bapak kembangkan, yaitu pertama tadi ya hadir penuh ya. Iya betul. Hadir penuh dengan nanti bagaimana Bapak perasaannya menanggapi apa yang coach sampaikan. Ya, dan yang kedua pastinya harus mendengarkan secara aktif gitu Pak ya. sekali Bu. Lalu mengajukan pastinya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membangun menciptakan menggali informasi ya dari coach tersebut Pak ya. Betul. Oke Pak. Iya Pak. Nah kira-kira nih Pak dari indikator ketercapaian tersebut nanti apakah Bapak ada bayangan nih, bayangan untuk indikator ketercapaian dari proses coaching nanti Pak? Iya Bu. Yang ingin Bapak Oke Bu. gali gitu Pak. Betul Bu. Untuk indikatornya itu Bu tentu ada Bu. Jadi untuk indikator ketercapaian saya ini dengan harapan itu nanti coach bisa menemukan solusinya Bu dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya akan berusaha dengan kompetensi coaching tadi untuk menggali informasi-informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, supaya coach tersebut bisa menemukan solusinya dan dapat merencanakannya dan melaksanakannya nanti dengan baik Bu. Oke, jadi harapan Bapak tadi sebagai coach nanti ingin gitu ya coachnya menemukan masalah, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coachnya nanti. Oke Pak, baik sekali Pak ya. Nah jangan lupa ya Pak, nanti kegiatan coaching ini pastinya harus mengikuti dengan alur tirta Pak ya. Ya dari tujuannya nanti ya, apa tujuannya yang akan diangkat oleh Bapak, juga nanti bagaimana Bapak menanggapi, mengidentifikasi dari masalah tersebut juga Pak ya, dan pertanggungjawaban atas solusi dari masalah tersebut Pak ya. Siap Bu. Oke Siap. Pak, mungkin langsung saja Pak ya, saya persilahkan Pak Andi melakukan coaching ini dengan
Pak Fajar sebagai coach ya. Ya Bu, oke Bu. Terima kasih Pak. Ya terima kasih juga Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya sendiri mohon bantuannya untuk bisa diamati dan dinilai nanti ya Bu. Oke. Semoga berjalan lancar Pak nanti Pak. Ya Bu, ya. Ya. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Andi. Nah, bagaimana nih kabarnya Pak Fajar sekarang ini? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak Andi. Ya, alhamdulillah. Kabar saya juga sehat Pak. Eh, Sebelumnya kan Pak Fajar ada menghubungi saya nih dari via WA. Nah, Ini kenapa ya Pak? Ada yang bisa saya bantu nih? jadi saya tadi di awal itu sudah saya sampaikan ya Pak. Oh iya Ada Pak. yang ingin saya bicarakan. Iya, Dari Pak. tadi saya sudah menunggu kesempatan ini. Jadi saya terima kasih sekali atas waktunya Pak Andi beserta saya pagi hari ini bisa menampingi saya di dalam kegiatan coaching ini. Saya itu ada hal yang menjadi pikiran tentang masalah vakum kegiatan KKG di kecamatan kami. Iya Itu KKG di situ bernama Sepakat Bisa. Pak Kapita. Jadi vakumnya itu Pak dalam setahun itu cuma ada kegiatan satu kali. Satu kali saja Ya, ya tahun Pak. kemarin 2023. Jadi ini yang ketua KKG kemarin meminta bantuan kepada saya dan menyampaikan apa yang menjadi teguran dari dinas pendidikan. Oh, ada teguran ya Pak ya? Ya, karena Ada teguran. vakum. Iya, Pak. Pandang mereka satu tahun cuma satu kegiatan. Iya, betul sekali Pak. Oke Pak, jadi ini vakum kegiatan KKG ya Pak ya? Benar. Oke, dari permasalahan itu Pak, mungkin nanti dari perbincangan kita, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan ini dari permasalahan itu? Jelasnya mendapat sebuah solusi bagaimana alur dan tahapan yang harus saya lakukan ke depannya supaya Iya, Pak. KKG ini bisa lebih aktif. Kalau tidak itu adalah kegiatan satu tahun itu ya minimal sudah hampir berkali gitu Pak. Oh, Jadi mohon arahannya bagaimana supaya ini bisa tercapai. oke Pak, baiklah. Artinya nih kan, kalau yang saya tahu ya Pak, KKG itu kan biasanya sebulan sekali ya Pak. Nah, Seperti itu. Oke. Tapi Bapak tadi mau mengharapkan paling tidak ya Pak ya dalam setahun itu ada 3 atau 4 kali. Mungkin mengingat sesuatu dan lain hal nanti ya, iya, Pak. mungkin bisa Ada alasannya. yang saya tanyakan nanti. Sebelum itu, apakah Bapak ini sudah menelusuri penyebab bahwa kenapa sampai KKG itu vakum, jarang dilaksanakan, bahkan tadi sampai mendapat teguran dari dinas. Itu kira-kira apa ya Pak? Sudah Bapak cari tahu masalahnya? Jadi kami itu kan beberapa sekolah itu tergabung daerah kecamatan yang paling berjauhan, Oh, daerah jauh. terpencil. Iya Jadi Pak. dengan demikian pertemuan dan komunikasi atau rapat itu sangat minim. Iya Pak. Samping itu juga di antara beberapa sekolah itu tidak ada sinyal karena masih masuk daerah khusus tanpa ada jaringan, jadi susah. Itulah yang membuat kami itu susah berkoordinasi. Makanya kegiatan itu susah. Dan satu sama lain itu saling memahami begini. Mau minta bantuan ke A, ke B itu serba tidak enak karena dengan mobilitas yang sangat jauh tadi, dan samping itu juga biaya dan susahnya komunikasi tadi. Itu upaya penyebabnya. Pak, jadi menurut penelusuran Bapak, pengamatan Bapak, jadi itu ya dari permasalahannya, Benar Pak. baik itu dari segi geografisnya ya Pak, yang desanya berjauhan antara gugus satu dan sekolah satu dan sekolah lainnya, begitu juga ada kendala sinyal ya Pak tadi ya, Nah. kendala sinyal untuk menghubungi guru-guru yang lain itu mungkin kesulitan karena mungkin tidak ada jaringan di sana. Oke Pak, itu memang salah satu, kalau saya rasa itu memang salah satu kendala kalau sekolah itu terpencil Pak, atau di dalam desa, di dalam kecamatan seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, dari masalah itu sebenarnya apa yang Bapak harapkan nih atau kondisi ideal
yang mau Bapak inginkan terhadap KKG yang vakum ini, supaya KKG ini bagaimana ke depannya Pak? Jadi kemarin sempat dihubungi oleh ketua KKG-nya. Ya Pak. Jadi dari berawal itu dengan dia cerita merasa bersalah juga, Ya. dapat teguran dari dinas pendidikan karena sudah pihak keluarga tekankan. Posisinya ketua memang kan krusial ya Pak. Iya. Harus bisa menjadi motor untuk menggerak bagaimana teman-teman. Jadi dia itu berawal cerita seperti itu, lalu meminta saya minta tolong buatkan nanti itu sertifikat. Nah, sertifikat untuk kegiatan. Jadi kenapa saya diminta, karena hasil dari pemahaman atau pengamatan dari ketua KKG itu yang disampaikan waktu kegiatan evaluasi kegiatan KKG dan pendidikan jadi oleh pihak mereka Ya. itu ini saya itu kan disampaikan oleh kepala sekolah. Waktu itu saya tidak hadir karena yang diundangkan ketuanya. Iya betul Pak. Ketuanya. Jadi kepala sekolah saya menyampaikan begini, kalau seandainya KKG sepakat kita ini tidak bisa aktif, Ya. kami SD 1 Muara Pari, kalau sekolah saya sampaikan gitu, Ya. ini minta untuk keluar dari pihak gugus sepakat kita ini supaya kami bisa gabung dengan Lahai. Ya. Karena kalau di Lahai, kegiatan di Lahai kan itu kegiatannya rutin, dan kami pun mobilitasnya untuk dari Muara Pari ke Muara Timi itu lebih mudah bisa dibandingkan kalau seandainya ke arah kegiatannya ke SDN 1 Rahaden. Iya. Jadi gitu. Itu sebagai ancaman juga sebagai informasi. Jadi itulah yang dia lalu minta saran saya gimana kegiatannya. Nah, lalu dia menyampaikan kalau harapannya setiap bulan memang kegiatannya. Betul. Tapi melihat teman-teman dari kita ini jauh sepertinya, Iya. saya juga sekolah-sekolah saat itu masih kegiatan belum menggerak. Ya. Jadi ya saya sampaikan benar Pak, namanya Pak Karta. Pak Karta. Ya Pak Karta Jaya. Bungkusnya. Ya jadi saya ini mohon maaf belum bisa terlalu membantu kalau seandainya harus di lapangan. Iya. Saya bisanya membantu secara jarak jauh karena apa? Penyelesaian tugas-tugas dari guru penggerak itu sudah harus waktunya terjadwal. Iya, betul. Kan kalau memang kegiatan itu misalkan harus ke sana, membagi waktu untuk sana, saya jujur tidak bisa membantu di lapangan. Tapi kata Pak Ketua KKG-nya begini, tidak masalah kalau untuk yang di lapangan saya bisa mengkoordinir. Ya, untuk saya sertifikat ini, jadi itulah yang makanya idealnya yang memang 1 bulan sekali, tapi setidaknya dengan kondisi ada penyesuaian dengan kondisi geografis itu, yang makanya saya tadi berawal dari awal menyampaikan 4 kali lah. Iya betul Pak. Oke Pak, baiklah. Bagus sekali penjelasan dari Bapak. Saya sudah dalam menangkap atau memahami maksudnya. Jadi kondisi ideal yang Bapak harapkan jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi tadi ada inisiatif juga ya dari kepala sekolah supaya karena itu di gugusnya itu kurang aktif, mau ikut gugus yang lain yang lebih aktif, karena mungkin dari pertemuan KKG itu kan banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan, dan juga mungkin tadi untuk aksesnya dari tempat Bapak ke sekolah gugus yang lain itu bisa terjangkau atau bisa dijangkau dengan mudah gitu ya Pak, bisa berkumpul dengan guru-guru yang lainnya. Oke Pak, itu memang bagus sekali karena tetapi kan kembali lagi biasanya kan karena KKG itu adalah gugus-gugus area terdekat sekolah, jadi untuk hal seperti itu tuh kayaknya sebenarnya agak sulit ya Pak ya, karena itu perlu proses, nggak bisa kita dalam artian itu kayak seenaknya saja gitu ya, harus ada perlu komunikasi, harus ada perlu mediasi antara di anggota gugus itu juga dengan gugus
pengurus yang lainnya apakah misalkan menerima atau tidak seperti itu Pak. Mungkin, mungkin gini Pak, maksudnya saya potong ya Pak. Iya, Maaf sekali. Kepala sekolah saya itu istilahnya memberikan teguran secara tidak langsung. Kenapa? Karena kecewa Pak. Iya. Kecewa dengan apa yang kata dilakukan itu tidak bisa mengkoordinir. Padahal ini kepala sekolah saya itu di dalam grup itu sudah sering Iya. memancing bahasanya. Hmm. Gimana ini kegiatan kita? Adakah kegiatan? Iya. Hanya tidak ada dibalas oleh ketuanya. Oh, tidak ada respon Malah ya Pak. dari kan kepala sekolah di sini posisinya pembina penasehat. Iya betul Pak. Nah, jadi yang respon itu kepala sekolah lain. Kami menunggu ketuanya aja lagi seperti itu bahasanya. Iya. Jadi yang lain juga itu ya kami tunggu ketuanya. Tapi sampai dari bulan Oktober, November sampai bulan Juli itu sampai ibaratnya dapat teguran itu tidak ada respon. Bahkan yang paling fatalnya lagi SK yang bertanda tangan sah Iya. itu tidak dibagi di dalam Waduh. jadi ya wajar saya menilai seperti itu. Iya Pak. Makanya kepala sekolah saya bertindak bersikap kan seperti itu. Iya betul Pak. Itu memang sudah seharusnya seperti itu Pak, karena tadi kan namanya sudah resmi itu harus diberitahukan, jadi keanggotaan-keanggotaannya jelas kan ya Pak ya. Jadi apalagi kalau sudah tertera sudah program-programnya bagaimana itu sudah jelas harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Oke Pak. Kemudian ini yang mau saya tanyakan Pak, itu kan mengenai kondisi KKG tadi. Untuk guru-guru di sekolah Bapak dulu itu bagaimana Pak dalam mengikuti kegiatan KKG itu, apakah memang siap dan antusias saja kah atau mengikuti saja gitu Pak? Kalau kami itu siap setiap saat Pak. Iya. Artinya kami mobilitas itu sangat terbantu karena kepala sekolah kami punya mobil strada Iya. dan double garda, artinya medan kami itu bisa untuk melalui hal yang seperti itu. Seandainya diinformasikan jauh-jauh hari, tidak bisa kalau kami kegiatan besok informasi hari ini tidak bisa, setidaknya 1 minggu atau bahkan 2 minggu. Makanya dengan yang seperti itu kepala sekolah menegur karena pengalaman yang sebelumnya saat itu kami mendapatkan bos kinerja kemajuan terbaik. Iya. Kami sampai ikut gabung kegiatan pelatihan kurikulum merdeka dengan SDN 1 Lahai 2. Ya, jadi kami gabung juga dengan SDN 1 Harganda. 3 sekolah mengadakan kegiatan Iya. dikoordinir oleh SDN 1 Lahai 2. Jadi saya ingat itu kepala sekolahnya Pak Tajidin dan kepala sekolahnya di Harganda itu Pak Trisno. Betul. Jadi kami itu anggarkan dari situ dana bos untuk SPPD-nya perjalanan kami semua guru itu untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi kami tidak masalah. Guru-guru di sana siap. Iya Pak. Artinya bagus lah semua gurunya itu siap lah dalam artian sarana prasarannya itu menunjang lah untuk kegiatan dalam artian ke dalam kota Lahai lah yang terdekat, yang mana di situ fasilitasnya lumayan cukup memadai dan kalau dikumpulkan itu cepat lah kumpulnya daripada yang desa-desa yang agak jauh-jauh seperti itu Pak. Bagus sekali ya Pak. Oke Pak. Pada gugus KKG itu ya, Bapak ini tugas ini sebagai apa ya? Anggota Bapak ini sebagai anggota aja atau gugus intinya, anggota intinya Pak? Jadi saya itu saat rapat penentuan pemilihan anggota Ya. pembentukan gitu kan, saya tidak bisa karena sedang mengikuti tes pendidikan program. Oh gitu ya Pak. Tapi di jalannya waktu ada informasi saya itu katanya sekretaris. Sekretaris 1. Waduh. Jadi ada sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Iya Pak. Jadi itu yang saya melihat itu belum sah di dalam grup itu. Makanya saya tunggu SK yang sahnya ada tanda tangan kepala dinas. Iya betul. Artinya kalau itu tidak disampaikan kan kita Iya. juga tidak resmi. tidak resmi. Iya Pak. Jadi saya juga menyayangkan itu. Makanya Oke Pak, iya dari permasalahan itu Pak, ini kan Bapak kan untuk secara di sementara aja ya sebagai sekretaris itu kan belum resmi. Untuk Iya. menanggapi permasalahan tersebut Pak, ini ada rencana aksi Bapak ini bagaimana nih untuk kedepannya supaya menindaklanjuti KKG yang vakum ini rencana aksinya Pak? saya juga
sempat bingung dengan rencana ketua KKG itu. Katanya setiap nanti datang persilahkan pesertanya misalnya kegiatan gitu ya Pak, Iya. suruh mengetik sendiri sertifikatnya, namanya. Saya lalu berpikiran, oh, lucu seperti ini Pak, mohon maaf kalau seperti itu kita menyusahkan orang. Orang itu kan datang kegiatan sudah capek pulang, Iya. kenapa harus ibaratnya dipersulit? Iya, Kita yang betul. seharusnya panitia dari registrasi di awal itu, Iya. lalu kita bawa ke ruang sekretariat, Iya. kita ketik, pulang mereka dapat sertifikat, Iya, sudah betul. dapat ilmu, dapat sertifikat. Iya. Jadi rencana saya itu lebih ke koordinir yang membantu secara jarak jauh tadi. Kalau di lapangan saya bisa maksimal. Oh, gitu Itu ya. rencana yang pertama. Iya. Dan rencana yang kedua, beriringnya waktu, jadi gini, saya mengikut ya dengan ketua, namanya sekretaris kan, Betul. menimbangin, tidak juga sebagai yang baratnya terlalu di depan, Ya, porsinya kan masing-masing. betul. Mau ada koordinasi kata ketua itu dengan perwil atau pengawas sekolah terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan pada dekat ini. Iya, Pak. Ada cerita itu, saya bersaran tentang masalah penilaian kinerja PNM, itu penting, Iya. update faktual, Betul, Pak. atau tentang perencanaan modul ajar Betul kurikulum sekali. merdeka. Nah, Ya. jadi dari situ ada pilihan dari ketua itu fokusnya ke modul ajar terlebih dahulu. Betul aja. Nah, jadi Iya. saya yang mengimbangi nanti rencana aksinya Iya. seperti itu untuk membantu. Iya, Pak. Jadi ada dua rencana tadi ya, Pak, yang mau Bapak laksanakan lah ke depannya supaya KKG ini dalam artian bisa lah nanti berjalan dengan baik atau dengan lancar. Untuk itu, Pak, kalau misalkan kita beri rating nih rencana Bapak tadi dua tadi dari angka 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa, Pak? Seberapa berhasil nih kira-kira rencana Bapak itu nanti? Jadi saya rating itu kalau menilai itu cuma 6 gitu. 6 dari 10. 6 saja ya, Pak, karena memang baru rencana ya, Pak. Iya, baru rencana. Mungkin setelah nanti dilaksanakan bisa dievaluasi, bisa ditingkatkan kembali Iya, ya, Pak ya. kalau sudah tercapai orang puas, ibaratnya kawan-kawan itu merasa tercerahkan dengan pelatihan dan pertemuan ini, saya beri 10 berani. Oke, bagus sekali, Pak. Iya, iya, iya. Oke, tadi kan dua rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, ratingnya ya kira-kira 6 kan karena memang belum dilaksanakan ya. Iya. Mungkin nanti setelah dilaksanakan ada evaluasi, bisa ditingkatkan kembali menjadi lebih baik lagi, Pak ya. Oke, dalam rencana itu pastinya Bapak ini perlu bantuan ya. Kira-kira Bapak ini perlu bantuan atau dukungan dari siapa aja nih? Bisa Bapak ceritakan? Yang jelas saya kan ada pimpinan di instansi atau di sekolah. Iya. Jelas di sekolah-sekolah dulu. Akan tetapi karena kepala sekolah ini sudah mulai memancing untuk artinya mendukung kegiatan, mungkin sudah siap saja untuk membantu. Tentu guru-guru di rekan sekolah itu akan saya minta juga haruslah bergerak walaupun lintasnya itu jauh sekolahnya atau jaringan tidak ada, setidaknya itu bisalah ketua dari KKG itu mengkoordinir janjian di mana, kira-kira bisa orang mempersiapkan jam berapa gitu, telepon dari tempat yang sinyal ada sinyalnya, koordinasi sekarang kan mudah ya Pak. Iya, Dari Pak. grup WA bisa, telepon bisa, video Iya, call Pak. bisa, jadi ya, memang tidak semuanya tempat tidak ada sinyal, ada beberapa Iya, titik betul. tidak ada sinyal. Iya, Pak. Artinya tadi apa ya? Ada perlu dukungan atau bantuan juga dari kepala sekolah ya, Pak, Benar, selaku itu pimpinan jelas. di sekolah. Kemudian juga tadi yang kedua rekan sejawat ya, Pak ya, supaya lebih mendukung. Dan yang terakhir tadi tentunya panitia inti ya, Pak ya, Ya, yang memang memegang inti pada pengurus KKG tadi, pengurus KKG intinya. Memang sebenarnya itu memang bisa dikondisikan ya, Pak ya, karena pasti tidak mungkin ada di tempat yang tidak ada sinyal terus, pasti ada Ya. urusan kesana kemari yang Ya. memang ada sinyalnya, karena kan memang zamannya sekarang itu lebih mudah ya, Pak ya, ada internet di mana-mana lah bisa itu. Jadi ada 3 tadi ya, Pak ya, yang perlu dukungan dari ketiga orang tersebut. Kemudian kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut Bapak ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dan kapan nih mau dilaksanakan rencana tersebut, rencana aksi tadi? jadi
dari yang ceritanya ketua KKG itu mau minta tolong di sertifikat tapi masih mau koordinasi dengan pengawas, saya itu jadinya belum tahu. penasaran gitu, tidak ada arah, makanya saya tunggu sampai kapan ini. Jadi kalau menentukan kapan akan waktunya itu tercapai, Iya. saya sendiri ya maunya apa ya Pak? Iya. Maunya itu ya 1 minggu ini berkoordinasi untuk KKG-nya. Iya. Minggu depan itu perencanaan, perlengkapan dan materi dan sebagainya, siapa konsumsi, Iya. berkarya dan sebagainya. Minggu depannya akhir bulan Juli, artinya minggu terakhir bulan Juli itu Iya. dilaksanakan pas karena apa? Kita di awal tahun ajaran siap seharusnya mundur aja. Belajar betul. Jadi itu target Oke. saya pribadi, semoga bisa didukung. Iya Pak, memang betul ya, karena ini kan perlunya kerjasama ya dari yang lain, makanya untuk mengatur waktu dan kapannya itu memang harus ada komunikasi dulu, ada kolaborasi antara pengurus inti dan anggota-anggota yang lainnya ya Pak ya. Oke, dalam melaksanakan rencana tersebut, saya mau tanya nih, bagaimana nih komitmen Bapak dalam merencanakan rencana aksi tersebut? Komitmen saya yang jelas siap membantu Ya, dengan membagi di antara beberapa waktu yang ada luangnya dan kegiatan guru juga. Iya. Yang juga tugas pokok kita sebagai guru di kelas mengajar siswa-siswa dan murid kita. Jadi komitmen yang kedua lagi, saya tetap berusaha menanyakan dengan ketua KKG nanti gimana Pak kelanjutannya, sudah koordinasi sudah didapatkan, gimana temanya dan sebagainya, supaya saya bisa langsung buat desainnya, iya, cari betul. contohnya, dan yang jelas saya tagih juga data-data itu, Betul sekali. data-data yang diminta tadi untuk keperluan seperti data sekolah, data ketua KKG-nya, data materinya kan ada di Betul. sertifikat. Iya. Kan kalau memang perlu itu tidak usah yang ibaratnya menunggu siapa yang datang, di data sekolah ini berapa gurunya langsung dikirim. Oke. Jadi semuanya betul. dapat sertifikat. Iya. Seandainya mereka tidak datang ya kita simpan. Iya. Artinya kita berkorban, Iya. yang menciptakan, kalau tidak datang ya kita simpan, Iya. kita bisa musnahkan lah istilahnya. Iya. Itu kan hal yang mempercepat kegiatan. Betul sekali. Itu komitmen. Ya, bagus sekali ya komitmen Bapak ini untuk seperti kalian. Nantinya lah dengan harapan bisa aktif kembali, bisa dilaksanakan dengan baik. Bagus sekali, itu sudah rencana Bapak. Oke Pak, saya rasa ini lumayan lah, kita udah lama ini berbincang-bincang. Benar, Pak, ya. Kayaknya tidak terasa nih, kayaknya mungkin bisa udah setengah jam lah berlalu nih Benar kayaknya. ya Pak. Saya lihat Kira-kira jam. nih bagaimana nih setelah lumayan lama kita berbincang, perasaan Bapak nih setelah kita membahas masalah KKG yang vakum ini? Baik. Saya rasa plong sudah Pak. Plongnya di sini itu saya tadi unek-unek saya pikiran itu macam-macam. Beranggapan enggak ya dilaksanakan. Iya. Posisi saya tidak memegang wewenang. Iya, Posisinya saya menunggu mendampingin, mensupport. ya. Semoga setelah yang itu tadi ada coaching tadi, saya berharap mendapatkan solusinya terkenal Pak. Iya Pak. Terima kasih Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya sebagai dukungan rencana aksi ya Iya Pak. ke depannya. Dan dengan yang ini saya juga akan bergerak cepat menunggu arahan dari ketua, dan itu juga saya akan menunggu arahan dari kepala sekolah juga bagaimana supaya semua kegiatan dan tugas pokok kita, tugas tambahan kita, dan tugas non Iya. instansi artinya organisasi Iya betul. KKG tadi bisa berjalan. Oke Pak, syukurlah kalau gitu ya Pak lah, kalau sudah perasaan Bapak mungkin sudah lega, unek-uneknya sudah keluar, mungkin nanti ke depannya itu bisa Bapak laksanakan rencana aksi tadi Bapak dengan komitmen Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, Saya harap dari perbincangan kita ini itu dapat menghasilkan nanti suatu hasil yang baik nanti ya Pak ya. Amin. Dalam tindak lanjut Bapak nanti di satuan tugas Bapak, di komunitas KKG Bapak.
Untuk yang terakhir nih Pak, kira-kira ada nih yang mau Bapak sampaikan lagi mengenai hal-hal lainnya? Saya rasa sudah cukup Pak, karena saya sudah mendapatkan solusi yang tinggal action, tinggal Iya, aksi di ya, sini. betul. Kalau bisa dibilang itu sudah 80% saya, 20%-nya tinggal ketuaan bagaimana. Iya Pak, Alhamdulillah ya Pak ya. Saya senang lah Pak mendengarnya kalau sudah seperti itu kita sudah bisa saling berbagi, saling sharing ya Pak ya, berbincang-bincang. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak lah kalau misalkan ada permasalahan yang perlu kita temukan solusinya, kita bisa sharing-sharing kembali Baik, Pak. supaya berbagi cerita. Semoga dari hasil perbincangan kita ini kita dapat menghasilkan nanti hasil yang baik ke depannya, tindak lanjut yang baik. Mungkin itu saja ya Pak ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Andi sudah mendampingi saya, sudah membimbing saya dalam coaching ini, sangat tercerahkan. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Semoga kita dapat melaksanakan dengan baik ya Pak. Amin. Nah, bagaimana nih Pak Andi tadi ya, saya sudah melihat dan menyaksikan bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Pak Andi dan terhadap Pak Fajar ya. Ya, Bu. Ternyata permasalahannya ini cukup komplit ya tadi Iya, dengan permasalahan coachnya yaitu Pak Fajar tentang vakumnya KKG di sekolah Pak Betul. Fajar ya. Iya. Nah di sini memang saya rasa gitu ya, saya lihat juga, saya dengarkan tadi bahwa memang kendalanya ini memang jangkauan ya, jangkauan Iya. lokasi dan memang jangkauan kurangnya koordinasi gitu ya, Iya. koordinasi antar sekolah, antar gugus gitu ya Pak ya. Nah dari Pak Andi sendiri nih sebagai coach, bagaimana perasaan Pak Andi setelah melakukan coaching barusan dengan Pak Fajar? Iya Bu, terima kasih Bu. Kalau perasaan saya ya Bu ya, saya juga agak terkejut lah Bu, dan juga senang lah karena dapat berbagi ilmu dengan Pak Fajar, mendengarkan permasalahannya itu luar biasa Bu. Agak lama kami bercerita, itu juga menginspirasi saya Bu. Bagaimana misalkan itu terjadi di tempat saya, karena itu juga ada lah Bu di tempat saya bertugas. Memang yang memang dramatian itu betul itu di kota, cuma untuk pelaksanaannya pada sekolahnya dekat, cuma biasanya kan KKG itu dalam 1 bulan sekali ya Bu. Ini bahkan cuma dalam 1 semester atau dalam 6 bulan itu cuma 1 atau 2 kali saja, padahal itu dekat. Mungkin kendalanya itu sebenarnya itu tidak kompleksnya kendalanya Pak Fajar tadi, cuma itu sebagai bahan acuan saya juga untuk nanti bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan salah satu yang tadi kaki untuk meningkatkan kompetensi saya juga sebagai pendidik. Jadi perasaan saya itu ya luar biasa lah Bu, kayak seperti juga saya mendapatkan pengalaman yang baru dari Pak Fajar seperti itu. Baiklah Pak ya, memang ya semua aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan memang pertama itu harus adanya koordinasi gitu Pak ya. Iya betul Bu. Tadi saya lihat Pak Andi dan Pak Fajar sangat interaktif sekali. Ya, jadi ya Pak ya, saya ingin bertanya nih Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tersebut terkait indikator kompetensi yang ingin Bapak capai sebelumnya tadi Pak? Oke, mengenai terkait indikator kompetensi ya Bu ya. Jadi saya di situ ada 3 ya Bu ya. Jadi saya di situ yang pertama itu presence Bu. Saya kehadiran penuh, saya memfokuskan diri saya untuk hadir secara penuh dalam coaching ini, mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Fajar dan berinteraksi, saling tanya jawab seperti itu ya Bu ya. Jadi supaya jalannya coaching ini berjalan dan baik. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dalam artian itu berbobot supaya untuk menggali informasi-informasi yang perlu supaya agar
permasalahan yang dihadapi Pak Fajar ini yang sebagai coach ini bisa menemukan solusinya Bu. Dan yang terakhir itu saya fokus juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Pak Fajar. Jadi saya bisa memberikan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi Pak Fajar. Seperti itu. Baik sekali Pak ya, luar biasa. Saya boleh ya Pak ya, saya menyampaikan pengamatan saya Boleh, sebagai Bu, boleh, supervisor Bu. Pak ya. Tadi sangat luar biasa sekali saya lihat Pak Andi sebagai coach dan Pak Fajar sebagai coach yang awalnya memang permasalahannya itu sulit ya, tapi dengan bantuan Pak Andi sebagai coach di sini saya lihat Pak Fajar ceritanya juga mengalir, dapat menemukan bayangan-bayangan solusi nanti yang akan Bapak Fajar juga lakukan untuk meningkatkan kegiatan KKG ini untuk memulai kembali ya. Iya. Ya, ini di sini pastinya kembali lagi dari awal ya. Jadi di situ saya lihat sangat interaktif sekali dan prosesnya pun sesuai dengan alur Tirta ya. Juga prinsip coachingnya ini juga sangat luar biasa. Pak Andi sebagai coach menanamkan proses kemitraannya yang luar biasa sekali juga ya. Dari saya Bapak Andi juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Fajar saya lihat mengalir sekali, sangat panjang ceritanya ya. Nah, luar biasa sekali. Di sini terjalin sekali interaksinya yang luar biasa. Nah, sebelumnya ya Pak ya, sebelum menutup nih saya ingin bertanya dengan Pak Andi, apakah ada harapan lagi untuk kedepannya dari Pak Andi sebagai coach dalam proses coaching? Iya Bu, tentunya kalau harapan itu pasti ada Bu. Dari coaching ini saya banyak belajar kan ya Bu ya. Jadi yang saya harapkan itu saya bisa lagi lebih memahami yang namanya alur Tirta itu tadi Bu, supaya saya bisa memberikan tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menjadi pendengar aktif yang bagus dalam artian mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi saya berharap bisa belajar lagi lebih dalam, nanti mungkin bisa dengan seminar atau workshop atau pelatihan nanti mengenai pembelajaran itu, supaya kedepannya lagi saya dapat meningkatkan kompetensi saya lagi pada bidang ini, pada bidang coaching ini menjadi lebih baik lagi Bu. Biasa Pak ya. Artinya di sini Pak Andi mencoba lebih menggali, artinya mengupgrade diri ya, mengupgrade diri supaya nanti perjalanan atau proses coaching yang tidak hanya cukup di sini ya, pasti ada lagi lah berlanjut. Nah, menggali potensi kita sendiri ya. Nah, semoga saya harap ya juga nanti dapat berjalan sesuai rencana juga. Harapan kita selalu bisa melakukan coaching ini dengan baik, membantu teman sejawat kita ya menemukan masalah, solusi-solusinya dari permasalahan yang ada seperti itu. Nah, dari saya ya mungkin cukup di sini ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih banyak ini Bu. Iya. Ibu sudah meluangkan waktunya mendengarkan saya dan Pak Fajar sudah untuk melakukan coaching. Ya lumayan lama berbincang. Ibu dan sabar sudah mendengarkan. Terima kasih banyak ini Bu. Biasa Pak. Di sini juga saya sama-sama belajar Pak. Terima kasih juga untuk Pak Andi dan Pak Fajar. Saya jadi menambah wawasan saya juga dari cerita ini, juga saya sebagai supervisor di sini. Iya Bu. Ya Pak. Semoga di lain waktu kalau memang ada keperluan atau apa Bapak sharing lagi cerita dengan saya siap Pak mendengarkan ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Mungkin nanti dari waktu ada lagi yang saya bawa nanti selain Pak Fajar Bu ya. Itu aja Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Salam sehat dan bahagia. Ya.